lembaga independen adalah lembaga negara yang berada di luar struktur pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun bersifat publik. Lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan fungsi tertentu secara mandiri tanpa campur tangan dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin check and balance dalam penyelenggaraan negara, menegakkan hukum, demokrasi, keadilan, dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Lembaga independen memiliki peran penting dalam pengawasan kinerja pemerintah dan bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Lembaga independen dibentuk karena tuntutan masyarakat atas prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun, pertumbuhan lembaga independen yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah baru, seperti tumpang tindih kewenangan dan membebani anggaran negara. Berikut contoh lembaga independen di Indonesia. Pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga, Komisi Penyiaran Indonesia. Keempat, Komisi Yudisial. Kelima, Komisi Pemilihan Umum. Keenam, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ketujuh, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Kedelapan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kesembilan, Komisi Informasi. Kesepuluh, Dewan Pers. Kesebelas, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua belas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Ketiga belas, Ombudsman Republik Indonesia. Keempat belas, Badan Pengawas Pemilu. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu LPSK. LPSK ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan lembaga non-struktural yang independen, berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani perlindungan dan bantuan saksi dan korban. Nah, apa itu saksi? Saksi ialah orang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa yang ia alami sendiri, lihat sendiri, maupun dengar sendiri. Saksi memberikan kepentingan untuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Jadi, kalau korban ialah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Nah, saksi korban ialah korban yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. LPSK ialah berdasarkan nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban cukup sangat panjang karena diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, maupun pengadilan yang selalu berinteraksi saksi dan korban tindak pidana, melainkan kelompok masyarakat memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana. Di samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegakan hukum saksi dan korban. RUU ini harus selalu didesakkan setiap tahunnya sejak 2001 sampai 2005 agar masuk dalam rencana prolegnas dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Gagasan untuk menghadirkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU Perlindungan Saksi. Oh iya, pasti kalian bertanya-tanya, mengapa sih harus ada LPSK? Jadi lembaga perlindungan saksi dan korban perlu ada karena perlindungan
terhadap saksi dan korban merupakan bagian dari hak asasi manusia. LPSK berperan penting untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana, sehingga masyarakat yang mengetahui hal tersebut dapat membantu mengungkapkan tindak pidana merasa aman untuk melaporkan hal tersebut. Kita bisa melihat sekarang ini banyak masyarakat merasa enggan atau tidak mau menjadi saksi akan suatu tindak pidana dikarenakan mereka takut akan keterlibatan mereka terhadap suatu penetapan tindak pidana yang sedang diproses. Jadi tidak semua saksi dan korban dapat diberikan perlindungan oleh LPSK. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain, seperti korban kekerasan seksual, perdagangan orang, terorisme, atau tidak pidana yang mengganggu keselamatan jiwa. Jadi, bukan cuma korban saja, saksi juga harus mendapatkan perlindungan. Seperti saksi yang dapat memberikan informasi penting, saksi yang memiliki informasi yang relevan dan dapat memberikan keterangan yang signifikan dalam proses hukum itu, terutama jika mereka berpotensi mendapat ancaman. Bang. Iya, ada apa? Tadi saya ada dengar abang ada membahas mengenai tentang LPSK. Saya izin bertanya dong bang, apakah dalam penyelenggaraan perlindungan LPSK bekerja sendiri? Tentu saja tidak. LPSK tidak bekerja dengan sendirinya, melainkan LPSK bekerja sama dengan pihak hukum lainnya, seperti kepolisian, peradilan, dan kejaksaan. Setelah kita mengetahui apa itu LPSK, kita juga harus mengetahui apa itu tugas dan fungsi LPSK. Berikut adalah tugas dan fungsi LPSK. 1. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. 2. Memberikan kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. 3. Mendampingi saksi dan korban dalam proses peradilan. 4. Mengelola tempat perlindungan yang aman. Bang, jadi gimana nih kesimpulannya? Oh iya, jadi kesimpulannya LPSK berperan dalam memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Di antaranya dengan memberikan perlindungan yang diperlukan agar saksi dan korban bisa memberikan kesaksian tanpa adanya gangguan atau ancaman. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebenaran dapat diungkap di pengadilan dan bahwa para pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kemudian, dengan diberikannya perlindungan oleh LPSK, diharapkan saksi maupun korban dapat memberikan kesaksian dengan sejujurnya, agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar, tanpa adanya tekanan maupun ancaman dari pihak yang berkaitan.